Berkat kepemimpinan Jokowi, Indonesia dipastikan tidak masuk pasien IMF. Saat ini, sebanyak 28 negara sedang antre sebagai pasien Dana Moneter Internasional IMF di Washington DC, Amerika. Hal ini terkait dengan kondisi global yang dibayangi ancaman resesi. Indonesia sendiri tidak. Presiden Joko Widodo dinilai memiliki jurus jitu dalam menghadapi kondisi ancaman resesi ini. Buktinya, berkat kepemimpinannya, Indonesia dipastikan tidak jadi pasien IMF. Indikator optimisme itu ditandai oleh beberapa hal. Pertama, ketahanan eksternal Indonesia saat ini dinilai masih cukup baik. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan faktor ketahanan eksternal itu, Indonesia dipastikan tidak termasuk yang rentan terhadap masalah keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi nomor 2 setelah Arab Saudi di antara negara G20. Sejumlah indikator eksternal Indonesia yang masih positif di antaranya, Volatility Index 30,49 atau rank indikasi 30. Level Exchange Market Pressure 1,06 atau di bawah 1,78. Lalu perbandingan kredit default swap CDS Indonesia lebih rendah dari Meksiko, Turki, Brazil dan Afrika Selatan. Kedua, ekonomi Indonesia dinilai relatif stabil dengan fundamental yang kuat. Hal ini dinyatakan oleh ekonom senior, Khatib Basri. Menurut Khatib, guncangan ketidakpastian global lebih berdampak negatif pada negara yang punya pangsa ekspor terhadap PDB besar, seperti Singapura. Sedangkan kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB kecil, sekitar 25%. Ketiga, respon kebijakan. Jika berkaca pada kasus pada 2008, Indonesia lolos dari jeratan krisis global, juga berkat respon kebijakan yang baik dan keberuntungan. Co-founder dan Direktur Eksekutif Segara Institut Peter Abdullah juga membenarkan bahwa ada faktor kebijakan yang baik yang membuat Indonesia bertahan saat pandemi. Keempat, optimisme dan kemampuan menjaga kekompakan. Pandangan ini diutarakan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Di bawah kepemimpinannya, Jokowi berhasil dalam menjaga optimisme dan kekompakan ini. Terbukti, Indonesia mampu melewati krisis pandemi dan dampaknya dengan kondisi yang baik.